Pertanyaan dari Syarul Gunawan. Waduh, di belakang, oke. Gundul tapi menawan. Silahkan, Kang Syarul, oke, silahkan. Untung deket Gio. Ya. Udah deh ya. Ketemu Gio lagi, ketemu teman-teman dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, Alhamdulillah bisa bertanya lagi sama antum, insyaallah. Yang pertama tadi saya mau menanyakan mengenai fisik atau metafisik atau psikis. Mengenai ria Ustadz. Saya sudah 12 tahun bergerak di bidang travel umroh haji, hanya sebatas saya mengawal. Tapi ilmu saya masih jauh Ustadz. Ketika saya memposting foto-foto atau video untuk kepentingan promosi saya di travel, saya merasa bahwa ya ini kan tergantung niat. Saya kan ingin promosi. Tapi ketika saya menanyakan pada diri saya, hey, kamu ini sebenarnya sedang mempromosikan diri kamu atau travel kamu? Itu yang saya kadang-kadang, oh ya, mungkin kebanyakan orang juga sering sulit untuk menilai ini ria atau ikhlas ataupun tujuan lain. Yeah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya, saya kira udah nggak usah lah. Kasih kesempatan sama yang lain aja. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya ke anak muda yang sholat ke masjid, tiba-tiba ada yang satu nggak sholat ke masjid. Ente kenapa nggak sholat ke masjid? Takut ria Pak Ustadz. Standar ria bukan lewat perasaan, tapi standar dalam Islam adalah syariat, Quran dan sunnah. 1 meter sudah ditetapkan 100 cm, bukan mengikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan nanti datang bawa orang sahasta. Ini berapa? Ya 1 meter aja dah. Tidak bisa begitu. Oleh sebab itu, apakah ini tergolong ria atau tidak? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, teman-teman di belakang sudah siap kameranya mau upload. Enggak jadi tahiyatul masjid karena takut dipuji orang, syirik. Sholat supaya dipuji orang, melirik ke belakang supaya dipuji orang, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang selamat bagaimana? Laksanakan menurut tuntunan Quran dan sunnah. Mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah membersihkan hati. Kalau pakai perasaan nanti ustaz-ustaz nggak ada yang diupload ceramahnya. Jangan upload, saya takut ria. Akhirnya isi medsos itu hantu aja semua. Makanya ulama sekaliber Habib Umar bin Hafiz, ada FB-nya, ada Instagram, ada follower, ada muhibbin. Habib Umar bin Hafiz, kemudian pula Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Zainal Abidin, tetap ada. Untuk apa? Ini syiar, syiar. Fahami ini sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta dan kambing-kambing yang dipotong itu bagian dari syiar agama Allah. Apa hubungan onta dan kambing itu syiar? Ketika penyembelihan onta dan kambing saat hari raya kurban, istri, anak dipanggil ramai-ramai menyaksikan supaya orang melihat, oh ternyata orang Islam itu hebat ya. Orang Islam itu ramai kalau bagi-bagi daging kambing ya. Kalau sholat subuh aja yang sunyi ya. Ini syiar. Begitu juga dengan postingan Mas Syahrul Gunawan, maka postingan itu tidak mempertunjukkan terlalu lebay, misalnya sampai semua sampai berdoa pun. Dulu orang berdoa menghadap Ka'bah, sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Nah, itu terlalu berlebihan. Tapi sekedar bercerita bahwa ini pergi umrah, ini syiar.
Kloter pertama keberangkatan umrah setelah haji akan dilaksanakan tanggal sekian. Syiar menunjukkan ekonomi Indonesia baik, menunjukkan bahwa jamaah umrah ramai. Nah, ini. Jadi ada standar kelayakan, kepantasan. Maka dalil dalam Islam itu sampai 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Standar kepantasan, kelayakan. Ini pantas enggak ini? Ini layak enggak ini? Ketika layak, pantas, maka tidak masuk dalam kategori riya. Bahwa dia senantiasa berbisik-bisik dalam hati, memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan memang sudah datang. Lalu cara kita membalasnya, kita laksanakan niat baik, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Halau dia hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua dari riya dalam rangka menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, Ari, satu lagi Ri, penting Ri. Ustadz, mohon maaf, mengenai mazhab tadi, ada kita kebanyakan Syafi'i, ada Hanafi, Hambali. Ketika kita ada di haram misalnya, ada yang duduk di antara dua sujud, ada yang duduk tahiyat akhir. Kita berpegang teguh bahwa rakaat terakhir itu tahiyat akhir dengan posisi duduk yang agak miring. Tapi banyak juga orang Indonesia yang mengikuti duduk di antara dua sujud. Ada jamaah yang nanya sama saya nggak bisa jawab Ustadz. Nah itu baiknya bagaimana? Apakah kita harus konsisten dengan mazhab kita dengan tata cara seperti itu atau kita bisa mengikuti, fleksibel? Terima kasih Ustadz. Makasih Ri. Thank you. Udah kejawab kan? Alhamdulillah ya, terima kasih. Kalau sholat itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhirnya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, maka tasyahud awal duduknya iftirash. Iftirash artinya tikar, alas, menjadikan telapak kaki kiri sebagai alas. Iftirash, tegak. Pada tasyahud akhir duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik artinya pantat, menempel ke lantai. Itu maka agak miring. Mazhab Hambali begitu. Tapi pada sholat yang tidak ada tasyahud awalnya, sholat Jumat, sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah, tahiyatul masjid, yang tak ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhir itu duduknya tetap iftirash seperti duduk tasyahud awal. Makanya kita lihat di Saudi Arabia, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, mereka tasyahud akhir tapi duduknya seperti duduk kita tasyahud awal. Sedangkan mazhab Syafi'i, sholat apapun namanya, setiap tasyahud akhir maka duduknya mesti tawarruk, menempel ke bawah. Nah, jelas ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Sekarang ada orang Indonesia pergi umrah, duduk tahiyatul masjid atau qobliyah atau ba'diyah, tapi duduk tasyahud akhirnya duduk iftirash. Maka secara fikih, etika fikih keliru. Karena dalam fikih itu mesti sepaket. Kalau mazhab Syafi'i dari awal, mesti Syafi'i juga di ujung. Contoh, kalau dia dari awal itu niatnya di dalam takbiratul ihram, maka sampai salamnya mesti mazhab Syafi'i. Kalau dia campur di dalam itu tidak benar menurut fikih. Tapi sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Sama juga seperti orang waktu bismillahnya jahar, sholat subuh, tapi nggak pakai kunut. Itu dia sudah campur dua mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu mazhab Syafi'i. Mestinya setelah rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi sekarang pada beberapa masjid, bismillahnya Syafi'i, tapi kunutnya malah pindah ke Hambali. Secara etika fikih, dia tidak ngerti fikih.
Tapi dia udah sholat subuh aja udah alhamdulillah. Nah, gitu. Sholat subuhnya sah. Nah, jadi kalau dalam satu masalah itu dianjurkan untuk tidak campur-campur mazhab dalam satu masalah. Masalah sholat tadi dari takbiratul ihram sampai salam pakai mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.